Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimah rahimakumullah. Marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat kita sampai sekarang ini. Pada zaman sekarang, alam menjadi mesin di mana tidak ada nilai dan tidak terdapat tujuan. Pada buku Schumacher berjudul Small is Beautiful, manusia modern tidak mengalami dirinya sebagai bagian dari alam, tetapi sebagai kekuatan luar yang ditakdirkan untuk mendominasi dan menaklukkannya. Dia bahkan berbicara tentang pertempuran dengan alam, lupa bahwa jika dia memenangkan pertempuran, dia akan menemukan dirinya di pihak yang kalah. Salah satu alasan yang mengabaikan fakta penting ini adalah bahwa kita terasing dari kenyataan dan cenderung memperlakukan segala sesuatu yang tidak kita buat sendiri sebagai sesuatu yang tidak berharga. Kita lupa fakta bahwa apa yang kita gunakan untuk membuat sebagian dari modal yang saat ini membantu kita untuk menghasilkan sebagian kecil dari total modal yang akan kita gunakan. Jauh lebih besar adalah modal yang disediakan oleh alam dan bukan oleh manusia. Bagian yang lebih besar ini sekarang digunakan pada tingkatan yang mengkhawatirkan. Bagi Muslim, Al-Quran dipandang sebagai buku doa, kebijaksanaan, ibadah, hukum, dan doa. Kita percaya bahwa Al-Quran terus memainkan peran seperti itu hari ini dalam pencarian kita untuk melakukan kehidupan yang bermakna. Dan sekarang Al-Quran siap untuk mengambil konsep materialistis terkini tentang alam dan memberikan pendekatan yang lebih lengkap dan holistik untuk membangun filosofi etika lingkungan yang lebih relevan. Salah satu contoh yang berkaitan dengan alam dalam perspektif Islam adalah larangan konsumsi tanpa berpikir, yaitu pemborosan baik jumlah maupun material. Selain konsumsi yang tidak dipikirkan, keduanya mengarah pada sikap tidak hormat terhadap Allah SWT sebagai sang pencipta dan pemilik semua karunia. Dalam Al-Quran membicarakan mengenai pemborosan seperti dalam Al-Quran surah Al-Qamar ayat 49 berbunyi, "Sungguh kami menciptakan segala sesuatu sesuai ukuran." Dan surah Al-A'raf ayat ke-31 berbunyi, "Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." Yang artinya kita sebagai muslim harus menjaga keseimbangan dan ukuran, dan itu menjadikan kewajiban manusia. Dan Islam mengizinkan pemanfaatan lingkungan, tetapi tidak boleh sembarangan dan khususnya bebas dari pemborosan. Lalu selanjutnya, prinsip dasar Islam untuk lingkungan. Segala sesuatu di alam semesta diciptakan oleh Tuhan untuk tujuan mulia dan yang dengan sendirinya menganugerahkan kepada lingkungan alam posisi khusus dan diakui oleh semua muslim. Dalam banyak kesempatan, Al-Quran menekankan kembali prinsip utama yang berada di luar alam, mengapa alam ada dan apa artinya. Pada Al-Quran surah Al-Imran ayat 190 dan 191, "Sesungguhnya dalam pencipta langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, maha suci Engkau. Lindungilah kami dari azab neraka." Yang artinya semua makhluk memiliki keberadaan ontologisnya sendiri sebagai tanda Tuhan, dan dengan keberadaannya layak untuk diberikan posisi yang tepat di alam semesta dan digunakan sesuai dengan tujuan penciptanya dan dengan hormat karena memanifestasikan dan mengungkapkan tanda-tanda Allah. Peran Islam dalam memperkenalkan masa depan yang ramah lingkungan, salah satunya adalah prinsip dasar Islam yang meyakini tidak ada yang diciptakan tanpa tujuan. Oleh karena prinsip dasar dalam
Prinsip dasar Islam meyakini tidak ada yang diciptakan tanpa tujuan. Oleh karena itu, semua ciptaan harus dihormati dan tidak dirusak tanpa sebab. Islam menentang gagasan bahwa alam atau ciptaan lain dalam konteks ini adalah sesuatu yang sepenuhnya dimiliki manusia untuk pemenuhan aspirasi. Islam melindungi lingkungan dengan mengikuti cita-cita yang digariskan dalam sumber-sumber dasarnya, yaitu Al-Quran dan tradisi Nabi. Yang pertama adalah dunia alam memiliki keberadaan ontologis dan objektif seperti yang telah diciptakan oleh Allah dan yang mencerminkan nama dan atribut ilahinya. Alam secara keseluruhan diciptakan dan ditopang oleh Allah, memiliki nilai intrinsik dan inherent terlepas dari kegunaannya bagi manusia. Manusia, meskipun berada di puncak penciptaan, hanyalah anggota dari semua ciptaan di alam semesta ini seperti alam. Mereka memiliki tanggung jawab terhadap semua ciptaan lain, termasuk lingkungan tempat tinggal. Sama seperti mereka memiliki tanggung jawab terhadap keluarga mereka. Lalu selanjutnya, manusia sebagai makhluk Allah akan diadili semua tindakan di akhirat kelak. Keanekaragaman hayati dan kekayaan ekosistem adalah hasil ciptaan Tuhan dan kehendaknya, oleh karena itu harus dihormati dan dipelihara. Alam telah menciptakan secara teratur, seimbang, dan dengan keindahan estetis yang luar biasa, dan semua aspek alam ini selain menunjang kehidupan manusia harus dihormati, dimanfaatkan, dilindungi sebagai mestinya. Semua produksi dan konsumsi manusia harus didasarkan pada keteraturan dan keseimbangan alam secara keseluruhan, dan hak asasi manusia tidak bersifat mutlak dan tidak terbatas. Kita sebagai manusia tidak bisa mengkonsumsi dan mencemari alam sesuka kita. Selain itu, konsumsi berlebihan tidak disukai dan tidak diperbolehkan oleh Allah SWT. Demikian dari saya, Jenny Kairani Saban, program studi arsitektur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.